Oke, alasan kenapa di sini harga karbon forget atau karbon Kevlar jasanya agak mahal ketimbang kita memakai WTP atau repaint. Jadi di sini bakalan kita bahas ya dari awal sampai akhir pengerjaannya gimana untuk project karbon forget ini. Okay, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan membahas seputar tentang jasa karbon Kevlar ataupun forget yang banyak dipertanyakan oleh para customer lah. Tentunya yang customer yang tidak tahu gimana proses dari awal hingga akhir. Jadi di sini kita bakalan bahas gimana cara kita buat ngukur atau jasa suatu project di karbon. Jadi setiap media itu juga berbeda harganya, tergantung dari besar atau kecilnya media, dan juga tergantung dari kerumitan yang bakalan kita Kevlar atau kita karbon forget. Jadi di sini untuk cara pengukuran buat nentuin jasanya, enaknya kita beri di harga berapa. Jadi di sini biasanya aku kalau memberikan ongkos atau jasa untuk suatu media itu biasanya aku ukur dari atas sampai bawah berapa, dan kemudian dari samping ujung kiri sampai ke ujung kanan. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan panjang kali lebar dan kita kalikan kerumitannya. Jadi di sini untuk karbon forget apabila tidak ada lekukan-lekukan yang terlalu ekstrim, biasanya aku kasih 450 perak. Jadi semisal panjangnya itu 50 cm dan lebarnya itu 30 cm, jadi 50 kali 30 kali 450 repes. Nah, jadi seperti itulah caraku buat ngukur berapa sih jasa untuk karbon forget atau karbon Kevlar. Namun untuk karbon Kevlar kita juga bisa lah menaikkan sedikit apabila karbon Kevlar yang motifnya yang diminta oleh customer itu harganya melebihi dari angka 300. Seperti kita bisa ketahui sekarang banyak banget motif yang aneh-aneh sekarang. Kayak model apa itu namanya ya, dan harganya itu hampir 400-an untuk 1 meter kali 50. Dan jadi kalau seumpama kita memakai karbon Kevlar yang motifnya di atas 300, maka kita harus mengkalikan itu antara 600 atau 650 repes. Tapi itu semua juga tergantung dari keahlian atau skill kita dan dari berasal dari mana kita. Kalau kita berasal dari kota-kota seperti saya ini berada di kota Sidoarjo dengan UMK yang hampir rata dengan Surabaya, jadi aku berani matok harga mahal karena selalu aku mengutamakan itu tentang hasil, bukan kuantiti atau banyaknya maksudnya banyaknya orderan ya Mas Bro. Jadi kenapa di sini aku lebih mengutamakan quality daripada quantity? Karena di sini menurutku meskipun kita mengerjakannya cepat, tapi kalau hasilnya jelek
atau kurang bagus, jadi nggak elok kalau dilihat. Jadi lebih baik kita mengutamakan quality daripada quantity ya Mas Bro. Jadi untuk pembahasan tentang jasa tadi sudah kita bahas. Dan sekarang kenapa banyak orang yang pada komen atau orang yang tidak ya atau bisa disebut barulah di dunia modifikasi selalu menyebut harga karbon itu mahal. Nah, jadi gini Mas Bro. Seperti contoh di sini aku memakai carbon forget yang diamond cut yang potongan sendiri. Jadi di sini untuk bahannya aku menggunakan motif Kevlar yang speed to ray seperti ini. Kemudian saya cincang-cincang secara manual seperti ini. Dan di sini untuk cara mencincangnya juga kita membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitaran 30 menitan. Dan setelah itu, setelah kita cincang-cincang seperti ini, kemudian kita tempelin ke medianya, itu juga membutuhkan waktu. Dan nanti kedua, kita harus membeli resin. Kalau kita membeli resin butek atau resin merah, bisa aja kita akalin dengan resin butek atau resin merah, karena itu harganya lebih murah, antara 50 sampai dengan 60-an lah di all shop. Tapi kenapa para tukang karbon jarang memakai itu? Karena kualitas dari resin butek atau resin merah itu kurang bagus di jangka panjangnya. Jadi kebanyakan orang karbon itu selalu memakai resin-resin yang di atas angka 100. Bisa juga pakai resin epoksi ataupun resin polyester. Itu tergantung dari selera tukangnya masing-masing. Dan di sini aku lebih suka memakai resin polyester yang racikan saya sendiri, yang sudah saya jamin sendiri, yang sudah saya uji sendiri gimana jangka panjangnya ketika terkena papasan matahari itu bisa menguning atau tidak. Dan di sini asal Mas Bro tahu, untuk penempelan di media filter daripada motor Vario 160 ini aku membutuhkan waktu lebih dari 1 jaman lah, 1 jam, hampir 1 jam setengah lah kurang lebihnya ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kita nggak asal tempel seperti karbon yang cincangan pabrik ya. Karena di sini kita manual menggunakan kuas seperti ini, atau bisa pakai kurekan coping untuk menempelkan satu persatu daripada carbon forget yang sudah kita potongin. Dan nanti setelah ini untuk proses pengecoran pun juga memakan banyak resin Mas Bro. Untuk Kevlar seperti ini bisa memangkas sampai 1/4 daripada resin yang 1 kilo. Nah, jadi di sini untuk bahannya saja kita bisa kalkulasi, bahannya saja itu setengah daripada harga Kevlar di media filter ini Mas Bro. Jadi ongkos kita yang memakan banyak waktu itu apakah cukup buat membayar ongkos kita per jam saat kita mengerjakan suatu proyek seperti karbonan seperti ini? Jadi itu tergantung pada Mas Bro semua. Kalau Mas Bro ingin harga murah ya silakan. Mas Bro yang ingin memberikan harga mahal juga silakan. Namun ketika kita sudah memiliki harga mahal, kita juga berwajiban untuk memaksimalkan suatu project yang kita garap itu Mas Bro. Kenapa seperti itu? Karena nanti takutnya diklaim oleh customer kita harga mahal tapi kok hasil seperti ini ya. Jadi kita nggak mau kan untuk menurunin harga diri daripada bengkel kita.
Dan di sini aku sedikit buat cari jawaban dari sebuah komentar dari orang-orang. Di sini aku pakai resin polyester, Mas. Yang bagus itu resin fusion kah, Bang? Katanya kalau fusion nggak gatal, beda dengan yang pakai katalis. Nah, di sini aku jawab, sebenarnya sama saja, Mas, semua bikin gatal karena kita main pakai kain Kevlar atau fiberglass. Jadi seperti itu, Mas Bro. Kalau kita masih pemula, dulu aku sedikit sharing aja ya. Dulu aku bermain karbon itu mulai tahun 2001 setelah Cina udah mengeluarkan karbon Kevlarnya yang harganya miring dengan karbon Kevlar yang dulunya itu masih diproduksi oleh Jerman. Jadi pertama awal aku mengenal resin fiberglass itu emang tahun 2020-an nggak salah, 21-an kalau nggak salah. Kemudian aku benar-benar merasa gatal selama kurang lebih ya 1 minggu atau 2 mingguan gitu loh, antara tangan, kaki, sampai wajah itu pun sampai jerawatan ya, karena emang itu ya baru pertama lah ya, gimana ngerasain gatele pakai kita nggarap pakai resin dan fiberglass seperti itu, pakai karbon Kevlar. Jadi bener-bener gatal gitu tangan rasanya. Tapi setelah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ya sedikit kebal aja tangan, semua badan ini dengan resin Kevlar ini. Jadi buat para pemula kalau belum siap buat merasakan gatal-gatal ya nggak masalah, silakan buat berikan aja project karbonannya ke tukang-tukang yang emang sudah terbiasa dengan hal-hal gatal-gatal seperti itu ya, Mas Bro. Karena di sini kenapa sih emang harganya mahal ya, juga karena itu tadi juga buat alasan kita kenapa kita bisa kasih harga mahal, karena ya itu karbon itu nggak tahu kenapa emang bener-bener gatal gitu loh. Atau nggak tahu kenapa meskipun kita sudah mandi, kita mau pakai sabun apapun itu sejenis detol itu juga pasti bakalan tetap aja gatal. Meskipun kita pakai salep erosin juga tetap aja lah. Namanya juga baru pertama kan memakai karbon seperti ini. Dan di sini tadi setelah kita tempel-tempel, kemudian di sini barulah kita melakukan pengecoran sampai dengan 4 lapis. Dan waktu pengecoran ini sangat enak. Kenapa sangat enak? Karena kan hanya mencocol-cocol aja, nggak harus menunggu lama. Kemungkinan untuk resin polyester dari racikanku sendiri itu aku beri jeda kering lengketnya itu kurang lebih 45 menit. Nah, di sini nih bagian di sini nih yang tidak mengenakan dan terlalu menguras tenaga. Proses pengamplasan, padahal ini bukan pengamplasan finishing, hanya pengamplasan perataan di pengecoran kita yang tadinya 4 lapis itu tadi, Mas Bro. Maka dari itu kenapa di sini project Kevlaran seperti ini tuh ribet gitu loh, ketimbang kita repaint. Kalau kita repaint kan enak, ada tangki penyok kita tinggal cari tukang las. Kalau penyoknya sedikit atau tidak rata, kita bisa mendempul pun nggak harus sampai dengan berapa lapis kan, cuman kita 2 lapis atau 3 tarikan, kemudian kita amplas, kemudian kita coba ulangi lagi dempulannya. Apabila dempulan ke 3 lapis tadi belum rata, ya kita ambil lagi, kemudian kita bisa lakukan epoksi lagi, amplas, naik base coat, clear coat, udah cair. Nah, sedangkan karbon seperti ini tidak bisa, Mas Bro. Karena di sini butuh ketelitian juga untuk pemasangannya juga di bodi motornya nanti. Karena di sini banyak resin yang tersisa ya, atau resin yang delewer yang habis kita cor tadi kan, juga kita memerlukan pembersihan di bagian-bagian itu.
Kemudian kita juga perlu melakukan pengamplasan lagi, pengamplasan dan pengecoran lagi. Nah, jadi ya dibilang kalau pengen karbon murah ya silakan aja sih. Cuman kalau aku sendiri sih nggak mau lah ya. Karena kenapa aku nggak mau, bukan karena aku sombong atau gimana gitu, tidak. Cuman aku hanya saja menghargai daripada tubuh saya, daripada kita sakit karena kita dibayar murah, mending kita tidak melakukan pengerjaan itu ya, karena emang biar customer cobalah ngerasain sendiri gimana rasanya bikin karbon di motornya sendiri, biar tahu gimana suatu prosesnya, keribetannya, kedetailannya untuk mengerjakan project-project seperti karbon Kevlar ini, Mas Bro. Dan nanti setelah seperti ini kita bisa langsung melakukan pengecoran lagi. Setelah ini pengecoran sampai dengan 3 lapis, kemudian kita tetap melakukan pengamplasan, perataan lagi. Kemudian setelah rata kita amplas manual lagi. Dan untuk bagian tepi-tepi yang tidak mau terkena resin, kita harus potong dengan presisi lagi. Karena apa? Kalau tidak kita lakukan presisi, nanti antara bodi yang sedang kita Kevlar art dan dengan yang tidak kita Kevlar bakalan tidak bisa gimana ya rasanya, sulit untuk dipasang lah, sulit untuk dipasang di motornya atau di bodi lainnya. Karena di sini kita saat melakukan peresinan itu benar-benar tebal, yang menjadikan antara media ini dengan media lain itu berbeda ketebalannya, yang mengakibatkan sulit untuk kita pasang di bodi motornya, Mas Bro. Jadi usahakan setiap kita melakukan proses pengamplasan terakhir ini, setelah pengecoran di 7 atau sampai dengan 6 lapis, kita presisikan lagi antara bagian tepi-tepi yang mau kita pasang. Kita harus longgarin sedikit lah, kurang lebih 1 mm atau 3 mm, agar ada space antara body part yang kita Kevlar ini dengan part yang tidak kita Kevlar ini, maupun nanti ada bagian part yang sama-sama kita resin atau kita karbon seperti ini, juga kita harus memotong bagian sisi-sisinya agar nanti saat kita melakukan pemasangan itu tidak kesulitan, Mas Bro, atau biasa dibilang PNP lah ya, tanpa harus kita menggerenda-gerenda lagi. Jadi usahakan buat Mas Bro untuk selalu melakukan pemotongan secara presisi. Dan nanti setelah proses pengecoran ini selesai, kita amplas lagi sampai nanti kita melakukan pengamplasan manual di grid 400 sampai dengan di grid 1000, Mas Bro. Dan nanti setelah kita di grid 1000, kita harus tengok lagi nih media-media mana yang masih kiranya bopeng-bopeng seperti di video ini. Dan nanti setelah setelah bagian bopeng-bopeng sudah kita tambal, kita cor lagi 1 lapis. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses pengamplasan manual. Dan untuk proses pengamplasan manual, setelah kita resin 1 lapis seperti ini, kita amplas manual dari grid 100 atau bisa 80 sampai dengan grid 1000. Jadi tahapannya seperti ini, Mas Bro. Untuk Mas Bro yang sudah familiar dengan amplas, bisa menggunakan amplas mulai dari grid 80, kemudian kita naikin 100, kemudian kita naikin 120, kita naikin lagi 240, kemudian kita naikkan lagi 400 kita naikkan lagi ke 800 kita naikkan lagi sampai dengan 1000. Jadi
fungsi daripada kita mengamplas di grid yang paling kasar hanya untuk mencari perataannya saja, dan untuk grid amplas di atasnya kita hanya untuk mengikis bagian sisa amplas dari grid yang kasar tadi. Jadi contohnya seperti ini, kita di grid 80 sudah kita amplas rata, nggak ada bagian yang bergelombang lagi. Kemudian tugas daripada grid 100 untuk meratakan atau sedikit menghilangkan jejak dari amplasan kasar 80, dan itu pun dilakukan seterusnya sampai dengan angka 1000 hingga menimbulkan seperti ini. Dan di sini belum maksimal karena apa? Masih terdapat bopeng-bopeng lagi di sini. Jadi di sini kita tambah lagi. Nah, gitu ribetnya Mas Bro. Dan kemudian di sini kita langsung buat melakukan pengamplasan lagi sampai benar-benar nanti hasilnya memuaskan. Kemudian nanti baru kita bisa lakukan finishing clear coat Mas Bro. Jadi kalau Mas Bro ada pertanyaan lagi seputar tentang karbon seperti ini, bisa dikomentari di kolom komentar dari YouTubeku ya Mas Bro. Jadi sekian dulu lah video kali ini. Semoga terjawab atas semua komenan-komenan Mas Bro yang sudah komen di kolom komentar YouTube saya. Dan buat Mas Bro yang selalu mendukung channel YouTubeku, aku ucapkan terima kasih. Karena di sini aku hanya ingin berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Jadi sekian dulu video kali ini Mas Bro. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.